Istri Masa Depan episode 21. Hampir 2 tahun kemudian, pernikahan Evan dengan Safriana benar-benar terjadi. Tepatnya hari ini. Sebenarnya, Evan masih berharap jika tidak akan ada pernikahan di antara mereka. Saat pertama kali Evan bertemu dengan Safriana, hampir 2 tahun yang lalu, wanita itu berjanji jika pernikahan mereka tak akan lebih dari 2 tahun lamanya, karena sebelum 2 tahun, wanita itu sudah mampu meraih apa yang ia inginkan. Tapi ternyata, setelah hampir 2 tahun, Safriana belum mampu meraih apa yang dia inginkan, yaitu warisan dari keluarganya. Hubungan mereka selama ini juga biasa-biasa saja, karena setelah pertemuan pertama dan terakhirnya saat itu dengan Evan, Safriana melanjutkan studinya di Oxford, Inggris. Jadi, semua hal tentang rencana pernikahan dan lain sebagainya, kedua orang tua mereka lah yang mengatur hingga hari ini. Berbeda dengan hubungan Evan dengan Safriana yang biasa-biasa saja, bahkan terkesan sama sekali tidak spesial, hubungan yang Evan bina dengan Tiara malah semakin intim. Keduanya saling memiliki satu sama lain, semakin dekat satu sama lain. Apalagi setelah sidang vonis yang dijalani Radit, hingga Radit hanya divonis 3 tahun penjara, Tiara benar-benar berterima kasih dan bersyukur pada Evan karena mau membantunya dan mengusahakan yang terbaik untuk kakaknya. Kini, di hari pernikahannya, Evan merasa ada sesuatu yang mengusik hatinya, sesuatu yang entah kenapa membuatnya terasa sesak. Evan merasa jika hal ini tak perlu terjadi. Ia tidak suka melakukannya, tapi bagaimana lagi? Pernikahan mereka sudah di depan mata. Bahkan, para keluarga sudah membicarakannya sejak 2 tahun yang lalu. Evan menghela napas panjang. Ia menghadap pada cermin di hadapannya. Sama sekali tak tampak raut bahagia di wajahnya. Ya, ini bukan pernikahan yang ia inginkan. Wajar saja jika ia tidak bahagia. Kemudian, pikiran Evan jatuh pada Tiara. Apa wanita itu akan datang? Bagaimana reaksinya? Evan ingat pertemuan terakhir mereka seminggu yang lalu, karena sejak seminggu yang lalu ia pulang ke Jakarta ke rumah orang tuanya. Saat itu mereka berdua baru saja selesai bercinta. Ya, seperti biasa. Meski sudah hampir 2 tahun lamanya menjalin hubungan saling memuaskan dengan Tiara, nyatanya hasrat Evan terhadap wanita itu tak pernah padam. Malam itu, Evan memainkan rambut Tiara. Ia tahu bahwa Tiara belum tidur, meski saat ini wanita itu menenggelamkan wajahnya pada dada bidangnya. Hingga kemudian Evan berkata, "Besok aku pulang." "Kapan balik?" tanya Tiara cepat. Ya, sekarang Tiara bahkan tidak malu-malu lagi menanyakan tentang Evan. Bahkan ketika Tiara bergairah, ia tidak canggung lagi menggoda Evan. Tiara memang sudah berubah, berbeda dengan Tiara yang polos 2 tahun yang lalu. Gak akan balik sebelum pernikahan dilangsungkan. Kamu datang kan? Aku gak punya gaun. Aku sudah menyiapkan gaun untukmu. Sejak malam itu,
Malam di mana Evan berkata jika ia akan menikah, hubungan keduanya malah semakin dekat, semakin intim. Tidak ada nada formal lagi di antara mereka. Keduanya sudah seperti teman dekat, partner seks, dan kadang terlihat seperti sepasang kekasih. Jika Evan pulang dari luar kota atau dari manapun, lelaki itu selalu membawakan Tiara seikat bunga, kadang ditambah dengan satu kotak coklat. Dan itu benar-benar membuat Tiara luluh dengan sikap perhatian dari Evan. Pak Evan benar-benar ingin aku datang. Ya, bukan masalah kan? Kamu nggak apa-apa kan? Ya, tentu saja, jawab Tiara enteng. Aku hanya bingung bagaimana bilang sama Bu Sherly dari mana aku dapat gaun itu. Gaunnya cukup sederhana, cocok sama kamu. Kalau dia tanya, kamu bilang saja, itu hadiah dariku karena aku ingin kamu datang ke pesta pernikahanku. Tiara menghela napas panjang. Ya, baiklah. Evan lalu merenggangkan pelukan mereka. Aku mau, setelah menikah nanti, hubungan kita tetap seharmonis ini. Ucapnya serius sembari menatap Tiara dengan intens. Aku juga, tapi bagaimana jika istri Pak Evan marah? Evan tersenyum. Marah? Bukannya aku sudah bilang kalau hubungan kami hanya sebatas status saja? Atau jangan-jangan kamu yang gak suka jika aku menikah dengan dia? Enggak, bukan begitu. Tiara tersenyum. Ia memainkan jemarinya pada dada bidang Evan, lalu mulai menggerutu. Aku hanya merasa menjadi seorang jalang yang menggoda suami orang. Aku milikmu. Sejak sebelum aku mengenalnya, kamu tidak merebutku atau menggodaku. Hanya saja, takdir yang membuatnya seakan-akan kamu menjadi wanita penggoda. Tiara tersenyum. Benarkah? Apa Pak Evan tahu? Aku merasa lebih baik setelah mendengarnya. Kuharap kamu selalu merasa baik-baik saja dengan statusmu. Tiara menenggelamkan dirinya kembali pada tubuh Evan. Ya, aku akan selalu baik-baik saja. Evan menghela napas panjang saat setelah mengingat bayangan malam itu. Mengingat Tiara membuat dadanya semakin sesak. Ada apa ini? Akhirnya, Evan mengabaikan perasaannya. Ia harus segera menyelesaikan sandiwaranya hari ini. Dengan begitu, ia dapat kembali secepat mungkin pada Tiara. Sejak di dalam pesta, Tiara sudah merasa tidak nyaman. Entahlah, mungkin ia merasa jika pesta ini tidak cocok untuknya. Tak ada satu orang pun yang ia kenal kecuali keluarga David. Akhirnya, Tiara memilih asik dengan dunianya sendiri bersama dengan Dirli. Ya, untung saja bocah kecil itu seakan mengerti jika dirinya merasa tidak nyaman. Saat Tiara asik mengambilkan Dirli es krim yang memang disediakan untuk tamu undangan, tiba-tiba seseorang wanita datang menghampiri mereka. Wanita cantik dengan sikap ramah tamahnya. Halo Dirli, ya ampun keponakan tante sudah besar. Wanita itu mencubit gemas pipi Dirli. Tiara menegakkan tubuhnya dan mengamati interaksi antara wanita itu dengan Dirli.
Itu adalah Karina, adik perempuan Pak David. Tiara sendiri sudah beberapa kali bertemu dengan Karina saat wanita itu datang ke Bandung dengan suaminya, Darren, yang tak lain adalah adik dari Pak Evan. Tapi, yang Tiara ingat dari wanita ini bukanlah hal itu. Yang membuatnya selalu ingat dengan Karina adalah cerita Evan, bahwa lelaki itu mencintainya. Ya, sudah pernah menceritakan semuanya tentang perasaannya pada wanita ini, tentang kerapuhannya karena patah hati. Dan entah kenapa itu membuat Tiara tak bisa lupa jika sosok Karina adalah sosok yang dicintai oleh Evan. Karina lalu menatap ke arah Tiara, dan wanita itu tersenyum. "Hei, kamu juga datang?" sapa Karina pada Tiara. Wanita itu benar-benar ramah, cantik dan ramah. Pantas saja dia diperebutkan oleh sepasang kakak adik, pikir Tiara. "Ya, Pak Evan mengundang saya." Entah kenapa Tiara merasa dirinya ingin menceritakan bagaimana spesialnya hubungan mereka di hadapan Karina. "Oh, itu bagus. Kak Evan memang orangnya baik banget, sama siapa aja. Kamu pasti kenal dan sering ngobrol sama dia kan?" Tiara mengangguk dengan antusias. "Iya, kami sering ngobrol bersama." Lalu kedatangan sepasang pengantin baru yang baru saja memasuki tempat acara tersebut mampu menyita perhatian seluruh orang di dalam ballroom tersebut, termasuk Karina dan Tiara. Tiara menatap dengan intens kedatangan Evan. Lelaki itu tampak tampan dengan tuxedo yang dikenakannya, tampak gagah, dan Tiara tidak bisa memungkiri jika lelaki itu tampak sangat cocok bersanding dengan perempuan cantik di sebelahnya. "Wah, mereka datang," Karina berkomentar. Meski mendengarnya, tapi Tiara tidak mampu membalas ucapan wanita itu, karena fokusnya saat ini tertuju pada Evan. Sebuah sengatan tiba-tiba terasa di dasar hatinya yang paling dalam. Rasa sakit, rasa kecewa, rasa sesak, dan entah rasa apa lagi yang saat ini Tiara rasakan saat melihat lelaki itu berdiri di pelaminan dengan wanita lain. Pada saat bersamaan, pandangan mata Evan jatuh pada Tiara. Sebuah senyum terukir di wajah lelaki itu. Senyum untuk Tiara, dan entah kenapa Tiara dengan spontan menyunggingkan senyumannya. Ya, meski di sini, di depan publik, Evan adalah milik wanita lain, tapi ia tahu bahwa di belakang semua itu, Evan adalah miliknya, dan bagi Tiara, itu sudah cukup. Ada sebuah rasa haru yang bercampur dengan rasa sedih saat mengingat hal itu. Ya, Tiara mengakuinya. Ia ingin hubungannya dengan Evan bisa lebih dari saat ini. Tapi ia sadar, itu tidak mungkin. Ia bukan siapa-siapa. Meski Evan sudah memberikan tubuhnya untuk ia miliki, tapi ia tahu bahwa hati dan status lelaki itu adalah milik wanita lain. Tiba-tiba saja mata Tiara terasa berkaca-kaca, dan hal itu tak luput dari pandangan Karina. Ya, sejak tadi Karina memang memperhatikan Evan
dan juga Tiara. Keduanya saling pandang, saling melemparkan senyum yang penuh dengan misteri. Seakan pandangan dan senyuman mereka hanya mereka sendiri yang dapat mengartikannya. Apa ini? Apa mereka memiliki hubungan spesial? Pikir Karina. Kalian saling suka? Tiba-tiba saja Karina menanyakan kalimat itu hingga membuat Tiara tersentak dan menatap seketika ke arah wanita yang berdiri di sebelahnya. Tiara tak tahu harus menjawab apa. Ya, ia memang menyukai Evan. Sudah sejak lama. Tapi tidak dengan Evan. Dan lelaki itu tidak ingin ada perasaan suka yang turut campur tangan di antara hubungan mereka. Bagaimana bisa Karina melihat dan menebak perasaan yang ia miliki untuk Evan? Bersambung, nantikan episode dua-duanya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar nggak ketinggalan upload cerita selanjutnya. Bye-bye!